Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, kalau adik-adik sudah siap, mari kita akan bersama beribadah kepada Tuhan. Kakak berharap adik-adik dapat mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik, dan ketika mendengarkan firman Tuhan juga boleh mendengarkan dengan baik. Oke, nah mari saat ini kita akan bersama menyanyi satu lagu, yaitu baca kitab suci. Sebelum nanti kita akan berdoa dan nanti kita akan bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, mari bersama kita nyanyikan lagu ini. Selamat pagi adik-adik, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan meski secara online. Sebelum itu siapkanlah hati adik-adik dan dengan sikap yang baik, yaitu kita tunduk mata dan kita masuk dalam doa. Bapa dalam surga, sekali lagi kami bersyukur oleh karena kasih-Mu kami boleh mendengarkan lagi firman-Mu yang indah ini. Bapa, siapkanlah hati kami, dan kami juga bersyukur Bapa atas pemeliharaan keluarga kami masing-masing. Kau memberkati kedua orang tua kami, baik dalam pekerjaan maupun dalam semua hal untuk kebutuhan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkati juga pada langkah berikutnya, dan berkatilah firman-Mu yang akan kami dengar, dan kira sucikan waktu yang singkat ini. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Adik-adik, pagi ini tema yang akan kakak ceritakan yaitu tahun-tahun awal Yesus. Nah, adik-adik, sebagaimana Yesus bertumbuh melalui masa kanak-kanak. Yesus bertumbuh secara jasmani maupun rohani, memperkenan Bapa surgawinya dan orang tua duniawinya. Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Adik-adik, Allah telah menciptakan kita sehingga kita dapat bertumbuh dalam banyak cara. Ketika Yesus datang pertama-tama, Yesus adalah bayi sama seperti kalian berapa tahun yang lalu. Kemudian Yesus belajar merangkak dan berjalan seperti
anak-anak kecil yang lain. Yesus berulang tahun setiap tahun. Yesus bertumbuh dan berubah. Sama seperti kalian juga bertumbuh dan berubah. Tetapi Yesus berbeda dari kita karena Yesus tidak pernah berbuat dosa atau tidak taat seperti kita. Walaupun Yesus digoda atau dicobai sama seperti kita, tetapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itulah sebabnya Yesus dapat mati untuk dosa-dosa kita dan menjadi juru selamat kita. Setiap tahun Maria dan Yusuf, orang tua Yesus, meninggalkan Nazaret dan pergi jauh ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Paskah. Ini adalah perayaan sepanjang minggu bagi semua keluarga Yahudi untuk merayakan saat Allah menyelamatkan Israel dari Mesir. Tahun itu Yesus sudah berumur 12 tahun. Yesus pergi ke perayaan itu bersama Maria dan Yusuf. Yesus tahu bahwa tahun depan Yesus diharapkan akan mengambil tempatnya di dalam jemaat itu sebagai orang dewasa. Yesus akan ikut dalam pertemuan untuk berdoa dan Yesus akan mendengarkan firman Allah dibacakan dan diuraikan. Yesus pasti merasa tergerak dan bersemangat untuk melakukan perjalanan panjang ke Bait Allah yang indah ini. Pada perayaan Paskah, setiap keluarga menyembelih dan membakar seekor anak domba dan menyiapkan beberapa sayur yang pahit dan roti pipi yang kering. Sayur pahit itu adalah lambang menolong umat Allah untuk mengingat kesukaran karena menjadi budak di Mesir. Anak domba itu mengingatkan mereka tentang malam yang mengerikan ketika kematian mendatangi keluarga-keluarga Mesir, tetapi melewati rumah-rumah orang Yahudi yang diperciki dengan darah korban itu. Lalu, roti pipi yang kering itu membuat mereka memikirkan bagaimana mereka harus cepat-cepat keluar dari Mesir tanpa punya waktu yang cukup, jadi tidak menunggu peragian roti tersebut. Ketika perayaan itu berakhir, para peziarah berkumpul untuk mengumpulkan barang-barang mereka dan mulai perjalanan pulang yang panjang. Sesudah beberapa waktu, Maria dan Yusuf baru menyadari bahwa Yesus tidak bersama dengan mereka. Mereka tidak dapat menemukan Yesus di antara sanak saudara, tetangga, dan teman-teman mereka. Di mana ya Yesus? Mereka mencari di mana-mana, tetapi Yesus tidak ditemukan. Karena mereka khawatir anaknya hilang, Maria dan Yusuf kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Akhirnya sesudah 3 hari pencarian yang melakukan yang melelahkan, mereka menemukan Yesus sedang duduk di halaman Bait Allah
di tengah para guru kitab suci, mendengarkan mereka dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan. Semua orang kagum akan betapa bijaksananya dan cerdasnya Yesus. Yesus lebih bijaksana ketimbang imam-imam itu dan dapat menjawab pertanyaan sulit mereka. Sesudah Maria dan Yusuf bertemu Yesus, Yesus berkata, "Mengapa kalian mencari aku? Tidakkah kalian tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku?" Kemudian Yesus dengan taat bangkit dan pergi dengan orang tuanya pulang ke Nazaret. Adik-adik, karena Yesus adalah anak seperti kalian, maka Yesus mengerti kalian dan Yesus mengerti perasaan kalian, baik yang baik maupun yang tidak baik. Tetapi karena Yesus adalah anak Allah, Yesus selalu taat dan tidak pernah melakukan hal-hal yang salah, baik sebagai seorang anak maupun seorang dewasa. Yesus Kristus mati disalib untuk dosa dan ketidaktaatan semua orang yang percaya kepada Yesus. Yesus ingin kalian mengakui hal-hal salah yang telah kalian lakukan dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kalian. Yesus dapat menolong kalian dalam semua hal yang kalian jalani pada waktu kalian bertumbuh. Karena Yesus adalah anak Allah, Raja, Juru Selamat yang dijanjikan itu. Nah, kesimpulan pelajaran ini, Allah ingin kalian bertumbuh menjadi seperti anaknya, yaitu Yesus. Itu adalah rencana Allah untuk anak-anaknya. Nah, jadi di sini juga ada ayat hafalan yang terdapat di 1 Petrus 3 pas ayat 1 Petrus 3 ayat 18a yang berbunyi, "Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang yang tidak benar." Nah, adik-adik, sampai di sini kakak bercerita dan juga kakak mendoakan supaya adik-adik bisa mengerjakan aktivitas dengan baik. Dan sampai berjumpa kembali. Selamat hari Minggu. Oke, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang saatnya kita akan bersama mengerjakan aktivitas. Untuk aktivitas yang pertama terletak pada bagian sebelah kiri, yaitu tentang aku bertumbuh setiap hari. Silakan adik-adik dapat mewarnai setiap gambar yang ada di dalam kotak tersebut. Di situ ada 4 gambar. Silakan adik-adik dapat mewarnainya. Nah, untuk aktivitas selanjutnya tentang bertumbuh dalam anugerah. Petunjuknya, isilah kotak yang kosong dengan kata-kata yang tersedia di bawah, yaitu di bagian paling bawah. Jumlah huruf di setiap kata menjadi petunjukmu. Sekarang bacalah kalimat-kalimat ini yang menceritakan bagaimana adik-adik dapat bertumbuh dalam anugerah atau dalam kasih karunia. Jadi di situ adik-adik mencari setiap kotak yang kosong itu jawabannya di bagian paling bawah. Adik-adik dapat mencocokkannya. Nah, untuk selanjutnya adik-adik disuruh menggambar sesuatu yang akan adik-adik lakukan di dalam minggu ini.
untuk membantu adik-adik bertumbuh dengan cara seperti yang Yesus inginkan. Nah, di situ ada halaman yang kosong, silakan adik-adik menggambar, atau kalau tidak bisa menggambar, silakan adik-adik dapat menulis apa saja yang ingin adik-adik lakukan di dalam minggu ini sesuai dengan Tuhan Yesus inginkan. Nah, adik-adik, untuk aktivitas yang terakhir yaitu tentang perjalanan ke Yerusalem. Ini merupakan aktivitas bermain, di situ ada petunjuknya, silakan adik-adik dapat mengikutinya dan dapat melakukannya di rumah begitu. Nah, melalui permainan ini adik-adik dapat mengerti kembali akan cerita firman Tuhan hari ini. Nah, demikian aktivitas kita pada hari ini. Nah, setelah adik-adik mengerjakan aktivitasnya, silakan adik-adik dapat mengumpulkannya dengan memfoto, lalu mengirimkannya ke grup atau juga melalui japri kepada Kak Yurike, ke Pak Wawan, atau kepada Kak Benita. Oke? Nah, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kakak mau ajak kita untuk berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Sekalipun kami mengikutinya secara online, tetapi biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan Yesus inginkan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan bagi kami ketika kami beraktivitas sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.